setiap kebaikan yang mampu dikerjakan, itu nama umumnya disebut dengan sedekah. Apapun kebaikan yang dimaksudkan. Di setiap kebaikan, amal baik yang mampu dikerjakan disebut dengan apa? Sedekah. Baik, biasanya dibagi pada 3 sampai 4 bagian. Ada yang bisa dilakukan dengan harta, kedua bisa dengan tenaga, ketiga bisa dengan ide. Kalau nggak ada ketiganya, minimal bisa memperbanyak senyuman kebaikan. Misal, sedekah dalam bentuk harta, wujudnya pertama bisa zakat misalnya. Zakat itu termasuk bagian sedekah. Ingat, nama umumnya sedekah, bentuknya apa satu? Zakat. Perhatikan, ketika Anda diperintahkan mengeluarkan zakat, maka bahasa Qurannya menggunakan kata sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, kan? Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kata Allah, sungguh, lihat kalimatnya, zakat disebut sedekah karena punya kebaikan-kebaikan yang nilainya luas. Sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Ketika menyebut zakat, disebutkan dengan kalimat sedekah untuk menunjukkan bahwa ketika Anda berzakat, itu ada nilai kebaikan yang luas manfaatnya bagi banyak orang. Mengerti sampai sini? Nah, artinya apa? Kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban ini, Nabi menggalakkan kita banyak bersedekah. Itu Masya Allah. Mohon maaf, kalau Anda sudah punya batasan untuk zakat di bulan ini, jangan tunda ke Ramadan. Keluarkan. Karena ada pikiran sebagian orang, ya nanti aja sekalian Ramadan. Ya, pahalanya lebih banyak lagi, dilipat gandakan, sehingga zakat yang harus dikeluarkan ditunda dikeluarkan saat Ramadan. Ini pemikiran yang menurut saya kurang tepat. Hati-hati ya. Begitu Anda tunda-tunda, berharap-harap dikeluarkan di Ramadan, ternyata 1 menit sebelum Ramadan meninggal. Bisa, dan itu belum dikeluarkan, dan biasanya sensitif. Kalau ahli waris tidak tahu itu bagian dari zakat, dibagi menjadi warisan, itu bencana nanti. Ya. Jadi kalau Anda punya kewajiban zakat, sifatnya sudah wajib dengan kadar tertentu, kemudian di waktu tertentu, ya, sudah mencapai batas-batas waktu, haul, kemudian nisabnya ada, keluarkan. Ya. Tapi tidak harus mutlak dihabiskan. Lihat, yang mana yang berhak mendapatkan sesuai porsinya. Kalau masih bertahan sampai Ramadan nanti disebarkan lagi, nggak ada masalah. Tapi di sini, ketika masuk kewajiban zakat sampai di bulan Sya'ban, keluarkan. Paham? Baik, zakat itu hanya dikeluarkan oleh golongan tertentu ketika sampai masa tertentu dengan batas harta tertentu. Tapi kadang orang bertanya, ya Allah, saya belum sampai batas hartanya ke situ, tapi saya pengen beramal soleh, sedekah dengan harta. Dengan apa caranya? Maka turun yang kedua disebut dengan infak namanya. Infak. Infak itu bisa lebih luas. Ya. Zakat ada batasannya. Ya. Sampai sekian, misal 40 juta, 2,5% keluar sekian, kan? Tapi kalau infak tidak. Anda mau punya banyak, mau punya sedikit, gak ada masalah. Ya, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 134, posisi paling kanan sebelah pojok. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada orang infak dalam keadaan dia lapang, kasih banyak. Ya, dharra juga ada masalah. Punya 1000 mau infak, ya? Masukkan kotak, berikan orang yang lapar dan sebagainya. Gak ada masalah. Silahkan, mungkin di jalan-jalan Anda temukan orang butuh dan sebagainya. Silahkan galakan ini. Ya, infak. Tapi ini saya mau tekankan sebentar ya. Infak dibagi dua, hati-hati. Lihat praktikalnya. Kadang-kadang suka tidak tepat sini. Infak dibagi dua. Satu, ada infak wajib. Di Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Infak wajib, yaitu infak suami, ayah kepada istri dan anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki telah dilebihkan dari sebagian hamba yang lainnya, ya, dan diberi kemampuan oleh Allah untuk mencari infak, disingkat dengan nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Nah, jadi ada nafkah wajib, infak wajib, bentuknya pemberian suami kepada istri atau ayah kepada anak-anaknya. Nah, di bulan Sya'ban, Pak, tingkatkan infak itu pada keluarga. Ya.
Jangan senyum dulu deh. Masya Allah senyum. Pulang dari sini, Masya Allah, Papa, kata Ustadz Adi, awas deh. Masya Allah, besok gak diundang lagi saya. Baik, maksudnya bukan itu. Bukan konteks uang belanja ditambah, gitu kan? Bukan konteks di sana maksudnya. Maksudnya, mulai Anda tingkatkan infak-infak kebaikan di bulan Sya'ban ini terkait dengan persiapan Ramadan. Coba lihat, barangkali istri Anda punya mukena nggak pernah diganti dalam bulan setahun ke belakang. Jilbabnya, anak-anak nggak punya pakaian untuk persiapan tarawehnya, sarungnya, kokonya, dan sebagainya. Maka Masya Allah cari sekarang, Anda kumpulkan, kemudian Anda berikan pada keluarga. Ada sini sayang, semuanya mama sini, Masya Allah. Allah telah berikan rezeki pada kita, Alhamdulillah. Ramadan tahun ini kita akan mulai tarawih pertama dengan pakaian baru dengan izin Allah, insya Allah. Ini punya ade ya, ini punya bapak ya, kita semuanya. Yuk kita nikmati tarawih pertama karena Allah. Ini rezeki dari Allah. Anda menyiapkan pakaian untuk lebaran aja gitu kan? Yang ibadahnya sudah nggak ada masalah Anda bahagia dengan pakaian baru. Tapi yang jadi persoalan, Anda nyiapkan lebaran, pakai pakaian baru. Untuk apa? Untuk dilihat. Siapa yang lihat? Orang. Ya? Sedangkan Anda ibadah yang lihat Allah. Kenapa Anda tidak senang lihat Allah menggunakan pakaian yang baik? Maksimalkan. Ya, maksimalkan. Dan kalau mau Anda berikan, prioritas pertama itu 5 orang. Ya, terus orang tua. Ada di Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Masya Allah, cobalah sedikit nabung untuk orang tua. Anda mungkin sudah cukup. Ya, kirimkan mah, ini nanti ya, mau kena untuk persiapan tarawih pertamanya. Pak, ini ya, mushaf yang di rumah kayaknya harus papa gunakan yang ini untuk penyesuaian ini lebih bagus lagi insya Allah. Cari pahala dari situ. Ya Anda semua dunia difasilitasi, kursus ini, kursus itu, macam-macam. Kenapa nggak Anda siapkan untuk menghidupkan tahfidz di bulan Ramadan? Kursus dari sekarang, perbaiki bacaan, investasikan akhirat kita. Karena cuma urusan dunia ya perlombaannya kecil. Non muslim lebih jagoan daripada kita. Ayo kita perbaiki diri dengan lebih baik lagi insya Allah. Kan enak saat dihisab pertama kali di hari kiamat. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Ya Allah, dari harta yang paling halal. Keringatnya pun telah engkau ketahui sebelum hamba menerangkannya. Kemana engkau keluarkan? Ya Allah, pertama kali hamba gunakan adalah sholat menyembahmu ya Rabb. Sarungnya bicara, kokonya bicara, mulut kebicara karena dikunci, tangan bicara, kaki bicara, semuanya. Apa nggak bangga Anda dengan itu? Masya Allah, hisabnya ringan. Antum punya pakaian baru digunakan apa? Kondangan ibu ya, Masya Allah. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, harta yang paling halal. Kau ketahui keringatnya sebelum hamba sampaikan. Kemana kamu gunakan? Kondangan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa saya undang kamu nggak pakai? Mau jawab apa? Baik ya, kalau tidak ada itu, gunakan, mohon maaf, dengan tenaga. Tenaga. Infak itu, ya, sifatnya, mohon maaf, infak hanya harta saja, tapi sedekah bisa dengan tenaga. Tidak harus dengan semua dengan uang. Pulang dari sini ada yang semacam sampah-sampah macam-macam, nggak harus tunggu panitia. Itu ambil, simpan tempat sampah. Kadang-kadang unik tuh, Allah berikan pahala kepada kita, kita malah nggak pengen. Sampahnya diperlihatkan ketika kita ini ruang lain. Mas ini mas ya, ini ruangan harus bersih. Masa mas biasa begitu? Ambil, ayo simpan ke tempat sampah. Ini buat antum sayang, kalau Sya'ban ambil aja. Ya, sepanjang kaidahnya umum, ambil. Kecuali memang pekerjaan khusus gitu kan. Antum ambil, simpan, dan pahala banyak. Ide yang terakhir. Pak mohon izin ya, antum kan suka ada di DKM dan sebagainya. Dan Ramadan itu adalah ladang yang di saat Sya'ban ide kita bisa ditampilkan. Ya, biasanya kan orang rumuskan, masjid ini insya Allah nanti imamnya si fulan, supaya lebih khusus sholatnya. Lalu Anda usulkan, bagaimana Ustaz kalau si fulan aja imamnya, bacaannya enak, nyaman, diuji ternyata bagus. Nanti malamnya yang kultum si fulan Ustaz, bagus ininya dan sebagainya. Masya Allah, begitu dia ngimami, orang datang 100 orang, khusyuk sholatnya, enak, nyaman. Kemudian yang kultumnya merasakan kenikmatan, pahala bertambah. Demi Allah saya katakan, bukan cuma yang mendengarkan, Anda yang usul ide di situ mendapatkan pahala dari semua orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang bisa menunjukkan pada satu kebaikan dikerjakan oleh orang lain, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jelas ya? Baik. Dan terakhir, kalau nggak bisa ketiganya, harta nggak ada, tenaga belum ada, ide juga belum punya, setidaknya bahagiakan orang lain lewat senyuman. Ya. Basmatuka atau tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum Anda yang membahagiakan, dia cara menerjemahkannya, membahagiakan wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi ingat, senyum yang membahagiakan, bukan senyum membuat orang lain jadi kesulitan.
tingkatkan senyum. Pulang dari sini di jalan senyum, jalan sampai rumah. Dari mana? Pengajian Ustaz Adi. Masya Allah, saya yang kena juga di situ, ya. Jadi orang salah lagi di situ kan, tahdir lagi gitu kan. Nah, jadi sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu kita maksimalkan ya. Dipulang dari sini, yuk amalan siang. Dan amalan malam kita hidupkan, termasuk tanpa batasan siang dan malam. Infak tidak harus uang, makanan, pakaian juga boleh. Ya, pakaian boleh, makanan boleh, dan yang terbaik kita berikan. Termasuk saya mohon izin ya, kalau Anda punya sesuatu yang sifatnya hak mustarak, terangkan pada tetangga. Hak mustarak itu hak bersama. Hak bersama. Ini rumah Anda, di sini rumah tetangga misalnya. Anda punya tanaman, ya, misalnya taruhlah apa apel atau rambutan atau mangga, ya, terus bawa buahnya ke saudara ke samping, misalnya kan, ke tetangga. Walaupun tetangga non Muslim, awas, hukumnya itu hak musyarak, hak bersama. Maka sampaikan, mungkin jadi lahan dakwah di sini. Ya Pak, Ibu, ini mangga saya yang tumbuh di tempat saya, buahnya ke wilayah Ibu Bapak. Ya, ini kalau mau ambil aja, tidak usah izin. Itu hak Bapak Ibu juga. Loh kok begitu, kan? Oh enggak Pak, ini memang di ajaran agama kami di Quran disebutkan begitu. Jadi kalau tumbuh ke tempat Bapak, itu buat Bapak, nggak usah minta di sini. Wah kok indah sekali di Islam ya, ada nggak diterangkan yang lain? Jadi dakwah untuk Anda. Kalau dia masuk Islam, pahalanya banyak. Jadi dia bisa ngambil, bisa dapatkan dan nikmat di situ. Besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Masya Allah. Dia kira hukumnya sama kayak mangga kan? Dia sembeli. Kemudian dia ngundang Anda pada malam harinya. Masya Allah, begitu ditanya, enak Pak ayamnya? Iya, ayam Bapak tadi. Luar biasa.